Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa pendengar yang kami hormati, santri-santri Madrasah Aliyah Tasfiqut Thullab Salafiyah yang kami cintai dan yang kami banggakan, di bulan Ramadan ini mari kita gunakan waktu yang sebaik mungkin. Walaupun kita masih dalam melakukan lockdown di rumah saja, namun kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak bacaan Al-Quran dan menambah ilmu-ilmu pengetahuan. Semoga dengan dilaksanakannya pengajian seperti ini, walaupun dengan cara daring atau streaming, tidak secara langsung, tidak secara talaki, semoga tetap bisa membawa banyak manfaat dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan untuk materi pengajian kitab Irsyadul Ibad yang selanjutnya, yaitu wa'lam annal imana billah i'tiqadun annahu wahidun la nazira lahu fi zatihi wa sifatihi wa la syarika lahu fil uluhiyati wa hiya istihqaqul ibadah wa annahu qadimun labtida li wujudihi wa bakin lantiha li abadiyatihi. Wa lam lan warwasira annal imana satamne iman billahi kelawan Allah i'tiqadun iku nekodake annahu satamne Allah wahidun iku siji, la nazira ora ana kang madani iku maujud lahu maring Allah fi zatihi ing dalem dzate Allah wa sifatihi lan sifate Allah, wala syarika lan ora ana kang nyekutoni lahu kedue Allah fil uluhiyati ing dalem oleh dadi pangeran. Wa hiya utawi uluhiyah istiqaqul ibadati iku ngekhai diibadahi, disembah. Wa annahu lan satamene Allah qadimun iku ndat kang mohon dhisik tanpa kawitan. Qadimun iku ndat kang qadim, ndat sing mohon dhisik labtidaa. Ora ana kawitan iku maujud li wujudihi maring wujudi Allah. Wa bagian lan tetep selak langgeng lantiha ora ana bates iku maujud li abadiyatihi maring kelanggengane Allah. Tadi saya menerangkan tentang masalah rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa yang dimaksud iman kepada Allah? Apa penjabaran atau arti daripada iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu artinya adalah iktikad, berkeyakinan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada yang menyamai, menyerupai kepada zatnya Allah, kepada sifat-sifatnya Allah. Tidak ada yang menyamai, menyerupai di dalam ketuhanan Allah. Allah itu hanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak boleh kita beribadah selain Allah, selain kepada Allah. Dan kita berkeyakinan bahwa annahu qadimun labtida wa bakin lantiha. Allah itu qadim, zat yang pertama kali, zat yang dahulu tanpa ada permulaan, zat yang langgeng tanpa ada batas. Itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Wabil malaikati lan kelawan malaikati Allah, lan kelawan pira-pira malaikat. I'tiqadun iku nekodake annahum satamene malaikat mukramuna iku pira-pira wong kang den mulyaake. La ya'suna ora padha maksiat sapa malaikat Allah ing Allah
maing perkara amara kang perintah sapa Allah hum ing malaikat. Wa yaf'alu lan padha nglakoni sapa malaikat maing perkara yukmaruna kang padha diperintahake sapa malaikat. Sadiquna padha benerake, padha bener sapa malaikat. Fima ing dalam perkara akhbaru kang padha ngabari sapa malaikat bihi kelawan ma. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya Allah. Apa yang dimaksud iman kepada malaikat itu? Iman kepada malaikat yaitu kita berkeyakinan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, makhluk-makhluk yang terhormat, makhluk-makhluk yang mulia. Beliau tidak pernah yang namanya maksiat, melanggar apa yang diperintahkan Allah selalu dilakukan. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat, tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan larangan-larangan Allah. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat, apa yang dikhabarkan oleh malaikat kepada para utusan Allah, itu semuanya adalah benar, tanpa ada yang keliru, dan bahkan tidak pernah berbohong. Itu iman kita kepada para malaikat. Wabil kutubi lan kelawan pira-pira kitab Allah i'tiqadun iku nekodake annaha satamne kutub kalamullahi iku dawi Allah, kalame Allah, pengendikane Allah, al-azali kang bangsa azali, al-qaimi kang jumeneng bidzatihi kelawan dati Allah, ing dalem dati Allah, al-munazzahi kang den bersihake anil harfi sangking huruf wasauti lan suara, wa anna kullamalan sak temene saben-saben perkara tandum manat kang nyimpen apa kutub hu ing ma hakun iku hak. Wa anna Allah lan sak temene Allah taala anjala iku nurunake sapa Allah ing kutub ala ba'di rusulihi ing atase sebagiane pira-pira utusane Allah bi alfandin kelawan pira-pira lafal hadisatin kang hadis kang anyar fi alwahin ing dalem pira-pira lauh, ing dalem pira-pira bor utawa blabak, au ala lisanil malaki utawa ing atase lisane malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitabnya Allah yaitu kita meyakini bahwa kitab-kitabnya Allah yang wajib kita yakini itu adalah ada 4: Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Semua kitab-kitab itu adalah kalamullah, kalame Allah. Kita tahu dalam ilmu tauhid bahwa kalamullah ini ku al-munazzah anil harfi was sauti. Kalamnya Allah itu tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Namun Allah di dalam menurunkan kitab yang mana kitab itu berupa kalamullah, itu berupa lafal, dan lafal itu sifatnya adalah hadis, itu supaya untuk memudahkan pemahaman para makhluk. Kalau kalamullah yang betul-betul kalamullah itu tidak berupa lafal, tidak berupa huruf, dan tidak berupa suara. Namun Allah dalam menurunkan kalamnya yang berupa kitab itu berupa lafal karena untuk memahamkan kepada makhluk ketika makhluk itu akan memahami kitab-kitab Allah. Dan kita berkeyakinan bahwa kitab-kitabnya Allah itu semuanya adalah hak, semuanya itu adalah benar adanya. Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Wa birrusuli lan kelawan pira-pira utusane Allah i'tiqadun iku nekodake anallaha satamana Allah arsala iku ngutus sapa Allahum ing rusul ilal khalqi maring makhluk, wa nazzahalan bersihake sapa Allahum ing rusul angkulli wahimatin saking saben-saben barang kang apes, wanaksen lan cacat,
Fahum mongko utawi rusul maksumuna iku direksa kabeh minas saghairi saking pira-pira dosa cilik wal kabairi lan pira-pira dosa gedhe qoblal nubuwati ing dalem sadurunge dadi nabi wa ba'daha lan ing dalem sabadane dadi nabi. Yang keempat adalah iman kepada utusan-utusan Allah, artinya kita berkeyakinan bahwa Allah mengutus beberapa utusan kepada para makhluk, kepada umatnya. Dan makhluk itu tidak mempunyai cacat. Dan diterangkan bahwa utusan-utusan Allah atau rasul-rasul Allah itu adalah orang yang paling tampan, paling bagus di antara umatnya. Dan yang paling kita yakini bahwa semua utusan Allah itu adalah al-maksum minas saghair wal kabair qabla nubuwah wa ba'daha. Semua utusan Allah itu adalah dijaga oleh Allah dari melakukan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar, baik itu sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi. Jadi utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah itu semuanya adalah tidak pernah melakukan yang namanya dosa, apalagi dosa besar, dosa kecil pun tidak pernah melakukan. Walaupun sebelum menjadi nabi, beliau-beliau itu sudah betul-betul maksum, dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi karena para utusan itu terhindar dari kesalahan, maka apa yang dikatakan oleh Rasul itu pasti benarnya. Maka betul bahwa ucapan Rasulullah, perilaku Rasulullah, pengakuan atau ikrar Rasulullah itu merupakan hadis yang mana hadis itu adalah menjadi salah satu dari sumber hukum Islam. Wabil yaumil akhiri lan kelawan dino akhir, wa huwa utawi yaumul akhir minal mauti iku sangka mati, iku wiwit sangka mati. Ila akhiri ma maring akhire perkara yako kang tumiba apa ma. I'tiqadu wujudihi iku nekodake wujude yaumil akhir. Wa malan perkara istamala kang mengku apa yaumul akhir alaihi ing atase ma. Min soalil malakaini sangking pertanyaane malaikat loro inggih menika malaikat mungkar nakir. Wa naimil qabri lan kenikmatan kubur. Au adzabihi utawa siksa kubur. Wal ba'si lan dina ba'ats. Dina ba'ats niku hari bangkitnya manusia-manusia dari kubur. Wal jazaa'i lan piwales. Wal hisabilan hisab perhitungan, wal mizanilan anane timbangan amal, wasiratilan anane wat, wal jannatilan anane swarga, wan narilan anane neraka. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu dimulai dari mulai mati sampai betul-betul terjadinya hari kiamat. Iman kepada hari kiamat artinya orang itu berkeyakinan bahwa hari kiamat itu ada, hari akhir itu ada, dan sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir itu juga hak, itu betul-betul yakin adanya. Mulai dari pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika manusia itu baru pertama kali dikubur dalam kuburan, kemudian didatangi oleh kedua malaikat mungkar nakir, itu adalah hak, betul adanya. Kenikmatan kubur, siksa kubur, itu semuanya adalah hak. Wabil qadri lan kelawan lan iman kelawan qadari Allah, keputusannya Allah. I'tiqadun iku nekodake anama sak temene perkara qadara kang wis mutusake hu ing ma Allahu sapa Allah fil azali ing dalem zaman azali. La budda iku ora kena ora min wukuhi saking tumibane ma
Wa ma lam yaqdir, wa ma utawi perkara lam yaqdir kang ora mutusi, kang ora ngodar sapa Allahu ing ma, yastahilu iku muhal wukuhu apa tumibane ma. Wa annahu lan sak temene Allah ta'ala maha luhur sapa Allah qadara iku mutus sapa Allah al khaira ing kebagusan wasyarra lan ala qabla khalqil khalqi ing dalem sadurunge gawe makhluk. Wa anna jami'al kainati lan sak temene sakabehane pira-pira perkara kang maujud biqondaihi iku sebab kondoe Allah wa qadrihi lan qadari Allah. Yang keenam yaitu iman kepada qadarnya Allah. Artinya kita itu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti sudah dikondok qadar Allah, diputuskan oleh Allah di zaman azali. Sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah di zaman azali itu pasti terjadi. Dan perkara yang tidak diputuskan oleh Allah, tidak dikodari oleh Allah, itu tidak mungkin terjadi. Jadi dari keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa adanya virus COVID-19 terjadi di tahun akhir dari tahun 2019 dan berlanjut di awal tahun 2000. Itu saya yakin bahwa semuanya sudah menjadi kondok qadarnya Allah fil azali. Sesuatu yang sudah dikondok qadari Allah pasti terjadi, dan sesuatu yang tidak dikondok qadari Allah tidak mungkin terjadi. Allah di dalam memutuskan sesuatu itu ada kalanya baik dan ada kalanya jelek. Qadarnya Allah itu dibuat oleh Allah sebelum Allah membuat para makhluk. Wa akhraja, jadi 6 itu rukun iman yang jumlahnya ada 6, mulai iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman qada qadarnya Allah. Itu artinya sudah seperti itu dan sudah dijelaskan secara rinci. Wa akhrajalan ngetokake Ahmad sapa Imam Ahmad wal Hakim lan Imam Hakim. An Abi Hurairah sangking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Kita tahu bahwa sahabat Abi Hurairah itu adalah sahabat ranking 1 di dalam merawikan hadis. Beliau itu luar biasa dalam dobit tam, penghafalannya, daya ingatnya sangat bagus, luar biasa. Kalau kita pikir sahabat Abi Hurairah itu masuk Islam di kurun-kurun waktu yang belakangan, artinya sebelum Abi Hurairah itu sudah ada sahabat-sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu seperti Abu Bakar, Umar. Tapi kenapa Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis Rasul itu lebih banyak dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain? Beliau menjadi orang ranking 1 dalam meriwayatkan hadis paling banyak. Karena yang pertama, beliau adalah orang yang selalu mulazamah dengan Rasulullah. Abu Hurairah itu selalu mengikuti kemana saja Rasulullah berada, sehingga bahkan sahabat-sahabat yang lain itu kadang ngerasani kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah koyo-koyo gak mikir rombo gawe. Beliau itu mementingkan ilmu, beliau selalu bersamaan dengan Rasulullah. Dan beliau itu dianugerahi oleh Allah mempunyai daya ingat yang luar biasa, sehingga ketika mendengar Rasulullah dawuh itu langsung dihafal, langsung hafal.
Sehingga karena mulazamahnya dengan Rasulullah itu sangat banyak sekali, apa yang dikatakan oleh Rasulullah selalu dihafal, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu padha ngenyar-ngenyarono sira kabeh imanakum ing iman ira kabeh. Kila den ngendikake, wa kaifa nujaddidu, wa kaifa halikaya apa nujaddidu ngenyar-ngenyarake sapa kita imanana ing iman kita ya Rasulullah. Duh Rasulullah, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, faksiru mongko ngekeh-ngekehno sira kabeh min qauli la ilaha illallah, saking ucapan la ilaha illallah. Rasulullah pernah dawuh kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian, perbaruilah iman kalian. Kemudian ada sebagian yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Duh Rasulullah, bagaimana cara kita itu memperbarui iman kita? Kemudian Rasulullah ngendikan, faksiru min qauli la ilaha illallah. Caranya untuk memperbarui iman kita, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Kita tahu bahwa sesuatu yang tidak pernah kita perbarui itu lama-kelamaan akan menjadi karatan. Kalau karatan itu rapuh, kalau sudah rapuh tidak berguna. Banyak santri-santri yang alim di pondok sudah menjadi ustadz, tapi ketika beliau-beliau itu pulang ke rumah namun syughul dengan pekerjaannya, sehingga tidak memperbarui ilmu yang pernah didapatkan di pondok, akhirnya ilmunya akan kesemsem, tertutup oleh kesibukannya itu, dan akhirnya sedikit lupa. Begitu juga peso yang tidak pernah kita perbarui, tidak pernah kita gunakan, tidak diungkal, maka lama-kelamaan walaupun peso itu seharga mahal sekali, maka walaupun berkualitas tinggi, maka lama-kelamaan peso itu akan menjadi peso yang tumpul, yang berkarat, yang tidak bisa digunakan. Begitu juga Rasulullah memberi resep kepada kita semua untuk memperbarui iman kita, supaya iman kita itu tidak menjadi iman yang berkarat. Maka cara memperbarui iman kita, ngungkal iman kita inggih menika kelawan ngekehake maos la ilaha illallah. Wa syaikhani lan dawuh sapa syaikhani Imam Bukhari Muslim, an Utsman bin Malik, innallaha satamane Allah qad harrama iku teman-teman ngaramake sapa Allah ala nari ing atase neraka man ing wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah ya betaghi hale nyuprih sapa man bindalika kelawan mengkono-mengkono la ilaha illallah wajhallahi ing dati Allah. Ucapan la ilaha illallah itu adalah merupakan miftahul jannah, kunci surga. Bahkan orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya ketika dia akan meninggal dunia, kata-kata yang keluar dari mulutnya yang terakhir itu merupakan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka orang itu harrama 'alan nar, jasadnya diharamkan masuk surga. Jasadnya diharamkan masuk neraka. Maka kita perbanyak selalu zikir dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu pertama kali berada di dunia yaitu pada zaman Nabi Nuh kalau nggak salah. Saat itu
orang-orang banyak yang membuat berhala dan menganggap berhalanya itu adalah Tuhannya, sehingga Allah menurunkan kalimah thayyibah yang berupa la ilaha illallah kepada Nabi Nuh. Dan sampai sekarang kita semuanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga memperbanyak zikir kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semua bisa termasuk kelompok orang-orang yang ahli ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah saya utarakan tadi betul-betul menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.